akan menjelaskan tentang dinamika esensi tantangan Pancasila sebagai dasar negara dari sesi 6. Ya, dinamika Pancasila yaitu perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Eh, dinamika Pancasila. Pancasila berarti perjalanan atau perkembangan Pancasila sejak Indonesia merdeka. Meskipun tetap menjadi dasar negara, dalam penerapannya Pancasila mengalami berbagai perubahan dan tantangan sesuai dengan kondisi politik dan sosial pada setiap masa. Terus ada dinamika Pancasila satu, yaitu awal kemerdekaan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia November 1945, Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Terus 30 September 1965, Gerakan G30 SPKI ingin mengganti ideologi Pancasila, terus berhasil digagalkan. Jadi pada awal kemerdekaan, para pendiri bangsa sepakat menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Setelah itu, Indonesia sempat menerapkan demokrasi liberal. Kemudian pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G30 SPKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Tetapi usaha tersebut berhasil digagalkan sehingga Pancasila tetap menjadi dasar negara. Terus dinamika Pancasila 2. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada era Soeharto, tetapi gagal karena Orde Baru menerapkan sistem liberalisme dan kapitalisme. Terus reformasi 1998, para akademisi dan pemerhati Pancasila mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pada masa Orde Baru, Pancasila diterapkan melalui program P4 sebagai pedoman pengalaman Pancasila. Namun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan. Setelah reformasi 1998 muncul berbagai upaya untuk mengembalikan Pancasila sebagai pedoman untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada esensi Pancasila. Esensi Pancasila berarti bermakna yang paling mendasar. Jadi pada bagian ini kita membahas Pancasila sebagai dasar negara dan mengapa nilainya sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, hubungan Pancasila dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hubungan Pancasila dengan proklamasi yang pertama memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, terus memberikan penegasan atas makna kemerdekaan yang diraih dan memberikan pertanggungjawaban ideologis atas proklamasi kemerdekaan. Eh, jadi kemerdekaan dan Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat. Proklamasi menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, sedangkan Pancasila menjadi pedoman dan menjalankan negara yang telah merdeka tersebut. Jadi kemerdekaan Indonesia memiliki dasar dan arah yang jelas. Terus di sini ada hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Di sini ada stats fundamental norm. Pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stand fundamental, norma dasar yang menjadi fundamental seluruh tatanan hukum negara. Di sini dan implikasi. Semua peraturan perundang-undangan mulai dari eh, pasal UUD 1945 hingga peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, semua peraturan yang dibuat di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya,
Pancasila menjadi sumber dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Tantangan Pancasila. Nah, di dunia terdapat dua aliran besar, yaitu liberalisme yang menekankan kebebasan individu dan sosialisme yang lebih mengutamakan kepentingan bersama. Indonesia tidak memilih salah satu secara penuh, tetapi menggunakan Pancasila sebagai jalan tengah yang sesuai dengan kondisi bangsa. Nah, di sini ada konteks dua aliran besar, liberal individualis, kesejahteraan dicapai melalui sistem ekonomi liberal dan persaingan bebas. Terus ada sosialis atau kolektivis, kesejahteraan diwujudkan melalui sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Nah, di sini ada lima tujuan negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan yang kedua, melindungi segenap tumbuh darah Indonesia. Dan yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima, melaksanakan ketertiban dunia. Jadi tujuan negara Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang 1945 adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, melindungi wilayah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga perdamaian dunia. Di sini ada tantangan Pancasila sebagai negara, sebagai dasar negara. Yang pertama masuknya paham asing. Satu, jadi berkembangnya liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mengerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, kebebasan tanpa batas. Adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat implementasi atau daerah yang kurang tepat, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk tantangan, jadi tantangan pertama adalah masuknya berbagai paham asing seperti liberalisme, kapitalisme, dan komunisme yang dapat memengaruhi nilai-nilai bangsa. Tantangan kedua adalah kebebasan tanpa batas, misalnya menggunakan kebebasan untuk menyebarkan kebencian atau memecah persatuan. Jadi, ada tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dua, dan yang ketiga, kekerasan dan anarkisme berbasis sara. Munculnya tindak kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan pribadi. Sikap egois yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat luas. Jadi konflik yang dipicu oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu ada sikap mementingkan kepribadian atau kelompok kepentingan pribadi dan kepentingan bangsa sehingga semangat persatuan menjadi berkurang. Dari sana ada konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, menjaga keutuhan bangsa baik secara ideologis maupun teritorial. Dan yang kedua, membangun demokrasi, kedaulatan rakyat, dan demokrasi negara hukum secara bersamaan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, menerapkan prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Nah, jadi karena Pancasila menjadi dasar negara, maka semua kebijakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Harus, jadi pemerintah harus menjaga persatuan bangsa, menjalankan demokrasi, dan hukum secara adil, dan menciptakan keadilan sosial, serta menghormati toleransi antar umat beragama. Nah, di sini ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dan yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar, tulis maupun tidak tertulis. Dan yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan undang-undang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara. Dan yang kelima, Pancasila merupakan sumber semangat abadi.
Undang-Undang 1945 bagi penyelenggara negara. Jadi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua peraturan dan kebijakan negara harus berdasarkan Pancasila agar tujuannya dapat tercapai dan kehidupan masyarakat tetap adil, damai, dan bersatu. Nah, untuk jadi kesimpulannya, Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun menghadapi berbagai tantangannya lain, Pancasila harus tetap dijaga dan diterapkan agar Indonesia tetap bersatu dan berkembang. Demikian presentasi mengenai dinamika esensi dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara dari materi ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri. Terima kasih.